Pembaruan Islam. Munculnya pembaruan Islam di tahun 1800 dan seterusnya. Handru Nasution atau 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode besar tersebut adalah: pertama, periode abad klasik dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Kemudian kedua, periode abad pertengahan dari 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang terakhir, periode abad modern dari 1800 sampai sekarang. Periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Dunia Islam membentang dari Maroko sampai ke Indonesia dengan pengecualian beberapa wilayah yang penduduknya mayoritas non-Muslim. Menurut Muhaim dari 2011, pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. Kemudian yang kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmunya yang bermanfaat bagi kehidupan. Dan yang terakhir, umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains, akan tetapi juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. Pada periode abad pertengahan, terutama abad ke-16 sampai 18, laju keilmuan dan para ulama semakin melemah. Ciri-ciri abad pertengahan ini adalah: pertama, ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. Kemudian kedua, para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. Dan yang terakhir, ulama pada periode ini menerima jasa karya-karya yang dihasilkan oleh ulama pada zaman abad klasik. Produktivitas keilmuan di zaman abad pertengahan menurun jauh dibandingkan dengan produktivitas keilmuan di abad klasik. Umat Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang, sedangkan orang Eropa lah yang mengalami kemunduran. Pada periode abad modern abad ke-19 mulailah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya adalah: pertama, negara Turki Utsmani yang dielu-elukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Kemudian yang kedua, Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Dan yang terakhir, Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Dalam kondisi keterpurukan seperti itu, membuat para ulama sadar atas derita kemunduran yang dialami umat Islam dibandingkan dengan Eropa. Pemikiran para ulama yang muncul pada abad modern ini bukanlah doktrin mutlak seperti layaknya ayat-ayat dalam kitab suci. Akan tetapi, pemikiran-pemikiran tersebut hanya sebatas gagasan relatif yang masih menerima perubahan di pengurangan. Bagi bangsa Indonesia, kehadiran para ulama Islam modern ini membawa pengaruh yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.